Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis pengelasan SMAW, Sheet Metal Arch Welding. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai beberapa jenis-jenis pengelasan yang biasa dipakai oleh mahasiswa untuk praktikum dan juga lulusan dari mesin yang bekerja sebagai welder. Nah, di video kali ini saya khusus menjelaskan las SMAW. Nah, saya ulangi kembali apa itu pengelasan. Pengelasan adalah suatu proses fabrikasi di mana dua bagian atau lebih disatukan melalui panas, tekanan, dan keduanya membentuk sambungan saat bagian-bagian tersebut sudah mendingin. Pengelasan biasanya digunakan pada logam dan termoplastik, tetapi bisa juga digunakan pada kayu. Sambungan las yang telah selesai dapat disebut sebagai las gitu. Nah, itulah pengertian sederhana dari pengelasan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari SMAW. Simak terus video saya sampai akhir, jangan lupa di like and subscribe ya guys. SMAW atau Sheet Metal Arch Welding adalah salah satu jenis pengelasan yang menggunakan loncatan elektron atau busur listrik sebagai sumber panas untuk pencairan logam. Temperatur busur dapat mencapai 3300 derajat Celcius, jauh di atas titik lebur baja, sehingga dapat mencairkan baja secara serta-merta atau secara instan. SMAW dapat menggunakan arus listrik bolak-balik atau yang biasa disebut dengan AC, alternating current, maupun arus searah yang biasa disebut dengan DC, direct current, jika arus bolak-balik yang digunakan tidak ada kutub-kutub. Baliknya, apabila arus searah yang digunakan, maka digunakan kutub-kutub plus dan negatif. Kondisi ini disebut polaritas. Mungkin teman-teman yang dari jurusan teknik mesin sudah paham apa itu polaritas. Terdapat dua jenis polaritas untuk pengelasan, yaitu strike polarity atau polaritas lurus, di mana elektroda bermuatan negatif dan bahan induk bermuatan positif. Dan polaritas terbalik, di mana elektroda bermuatan positif, bahan induk bermuatan negatif. Itu semua tergantung dari jenis bahan ataupun ketebalan bahan yang kita gunakan agar mencapai pengelasan yang maksimal nantinya. Nah, apa saja peralatan yang biasa digunakan untuk pengelasan SMAW? Kita membutuhkan yang pertama namanya elektroda. Elektroda dibuat dengan karakter khusus. Ada elektroda yang hanya menggunakan pada mesin las AC, ada juga elektroda yang bisa digunakan hanya pada mesin DC. Polaritas lurus atau lazim biasa kita sebut dengan DCSP, Direct Current Strike Polarity, atau juga disebut dengan DCN, Direct Current Elektroda Negatif. Ada yang menggunakan DC polaritas terbalik atau DCRP, Direct Current Reserve Polarity, atau biasa juga disebut dengan DCEP, Direct Current Electrode Positif. Peralatan biasa digunakan selanjutnya adalah mesin las. Mesin las dapat digerakkan oleh mesin diesel atau transformer, yang biasa disebut dengan inverter. Pada umumnya, cakupan arus mesin las antara 20 hingga 500 ampere dengan tegangan 14 hingga 40 volt. Pendingin mesin dapat berupa minyak atau udara. Transformer menggunakan arus masuk bolak-balik bertegangan 220, 380, atau 415 volt. Kemudian diubah menjadi arus searah bertegangan 14 hingga 40 volt. Sebelum digunakan, mesin las harus diperiksa dengan teliti untuk meyakinkan bahwa semua polnya dalam keadaan baik. Kemudian, sewaktu digunakan harus dikalibrasi untuk mengetahui konsistensi besarnya arus dengan penunjukan yang ada pada pengendali digital dengan menggunakan tang ampere pada kabel yang menghubungkan elektroda. Peralatan selanjutnya adalah helm atau topeng las. Helm las adalah alat yang mempunyai fungsi melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata. Topeng las terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu, terdapat 3 kaca. Yang pertama adalah bening, hitam, bening kembali, yang berfungsi untuk melindungi mata dari bagian sinar tampak dan ultraviolet ketika melakukan pekerjaan pengelasan. Kaca las listrik mempunyai pengkodian nomor, yaitu nomor 6, 7, 8, 10, 12, dan 14. Semakin besar ukurannya, maka densitas atau kegelapan kaca tersebut juga semakin tinggi. Selanjutnya, peralatan yang digunakan adalah apron. Apron itu adalah pakaian kerja las
yang melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu, terdapat apron sebagai tambahan, yaitu apron dada dan apron lengan yang terbuat dari bahan kulit. Terbuat dari bahan kulit untuk menghindari yang namanya berlubang dari tingginya temperatur panas. Karena percikan dari las itu memiliki temperatur yang panas, sehingga kita membutuhkan apron yang terbuat dari bahan kulit agar tidak berlubang. Peralatan selanjutnya yang digunakan adalah sepatu safety. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi kaki pekerja atau welder dari timpaan benda-benda berat dan benda keras, serta melindungi pekerja dari percikan panasnya elektroda pada saat pengerjaan pengelasan. Selanjutnya adalah sikat kawat. Berfungsi untuk membersihkan terak yang ada pada pengelasan untuk mengetahui hasil daripada pengelasan tersebut. Jadi setelah teman-teman melakukan pengelasan, itu nantinya akan diketuk oleh palu terak. Setelah diketuk oleh palu terak, untuk membuang terak-teraknya kemudian disikat. Jadi teman-teman harus menyikat terak las itu sampai betul-betul bersih, tidak ada tersisa, karena itu mempengaruhi nanti dari hasil pengelasan teman-teman. Peralatan selanjutnya adalah tang ampere. Tang ampere ini berfungsi untuk mengetahui arus listrik yang mengalir pada mesin las. Fungsi dari ampere ini adalah proses peleburan pada elektroda. Semakin tinggi arus yang diberikan, maka akan semakin cepat elektroda itu melebur. Tetapi semua itu akan berefek pada hasil pengelasan nantinya. Maka dari itu kita memilih arus sesuai dengan ketebalan dari benda tersebut dan jenis benda tersebut, apa yang kita gunakan. Nah, itu dia tadi adalah peralatan-peralatan yang biasa digunakan untuk pengelasan SMAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pengerjaan pengelasan SMAW. Yang pertama, kita melakukan pemilihan elektroda. Pemilihan elektroda yang tepat sangat penting dalam melakukan pengelasan SMAW. Elektroda berlapis logam memiliki dua bagian utama. Yang pertama adalah inti elektroda yang mengandung logam yang akan dilelehkan. Dan kedua adalah lapisan pelindung yang melindungi busur listrik dan sambungan pengelasan dari oksidasi. Elektroda harus dipilih berdasarkan jenis bahan kerja yang akan digabungkan. Berbagai jenis elektroda cocok untuk baja, besi tuang, aluminium, stainless steel, dan sebagainya. Nanti video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan bagaimana, apa itu elektroda, pengkodian nomor elektroda, dan jenis elektroda ini bisa dipakai untuk bahan apa saja. Nah, itu mungkin di video selanjutnya. Persiapan yang kedua adalah pemasangan elektroda. Elektroda dimasukkan ke dalam pemegang elektroda atau holder, biasa kita sebut dengan holder. Holder ini memiliki colokan yang menghubungkan elektroda ke mesin pengelasan. Posisi elektroda dalam holder harus tepat untuk memastikan busur listrik yang stabil dan efisien selama proses pengelasan. Selanjutnya kita melakukan persiapan permukaan bahan kerja. Sebelum pengelasan dimulai, permukaan bahan kerja ini harus dipersiapkan dengan baik. Ini melibatkan membersihkan permukaan dari kotoran, karat, cat, atau kontaminasi lainnya. Sehingga jika ada hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan pengelasan. Terus permukaannya yang bersih dan bebas dari hambatan akan menghasilkan pengelasan yang lebih kuat dan tahan lama. Persiapan selanjutnya adalah pemasangan busur listrik. Setelah permukaan bahan kerja telah dipersiapkan, welder memasang elektroda dengan permukaan bahan kerja dan kemudian menariknya ke atas dengan cepat. Saat elektroda mendekati bahan kerja, busur listrik terbentuk. Busur ini sangat panas dan dapat melelehkan dari permukaan bahan kerja dengan cepat. Selanjutnya adalah penggerakan elektroda. Pengelasan harus menggerakkan elektroda secara hati-hati sepanjang sambungan pengelasan dengan kecepatan dan arah yang tepat. Selama proses ini, logam yang meleleh dari elektroda akan mengisi sambungan pengelasan tersebut, membentuk logam yang dilelehkan yang akan menjadi sambungan yang kuat nantinya. Di video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai pergerakan dari elektroda tersebut. Jadi ada beberapa macam ayunan tangan kita pada saat melakukan pengelasan. Selanjutnya, setelah proses pengelasan, yang sekarang ini adalah proses pendinginan. Setelah sambungan pengelasan selesai, biarkan logam yang dilelehkan padat dan mendingin secara perlahan. Pendinginan yang terlalu cepat dapat menyebabkan tegangan internal dan retakan dalam sambungan pengelasan nantinya. Persiapan selanjutnya adalah pembersihan dan inspeksi.
Setelah pengelasan selesai dan telah benar-benar dingin, sambungan pengelasan harus dibersihkan dari sisa-sisa lapisan pelindung dan kontaminasi yang biasa kita sebut dengan terak-terak las. Sambungan pengelasan juga harus diinspeksi untuk memastikan kualitas dan kekuatan las. Nah, itu dia adalah persiapan yang biasa kita lakukan dari awal sampai pengelasan selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Untuk beberapa yang kurang nantinya akan saya tambahkan di video-video selanjutnya seperti jenis elektroda, bagaimana cara mengayunkan tangan pada saat proses pengelasan SMAW, dan juga beberapa hal lagi mengenai tentang pengelasan akan saya sampaikan di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang sudah menjadi welder atau sudah bekerja di luar sana, untuk merefresh kembali materi-materinya bisa menonton video saya. Jika ada video ini kekurangan, saya mohon untuk dibuatkan sarannya di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan. Kemudian saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk like, share, and subscribe. Terima kasih.